Salam. Salam. Gereja yang hidup. Esra 3 ayat 1 sampai 7. Kalau kita bicara gereja hidup, maka kita bicara tentang dua hal. Kalau begitu ada gereja yang mati, gereja yang hidup, dan gereja yang mati. Tapi kita sedang membahas gereja yang hidup. Gereja mati atau hubungan dengan Tuhan mati selama 70 tahun dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan. Nanti di tahun yang ke-70 baru kemudian Esra memulai mendirikan proses agar gereja itu menjadi hidup. Gereja yang hidup itu adalah gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang dulu dipelajari di GCA. Bahwa gereja iman ini harus berakar. Sesudah berakar baru bisa berbuah, bertumbuh. Sudah bertumbuh baru masuk di berbuah. Saya sudah ada dalam pelatihan itu, saya sudah ada di pelatihan namanya berbuah. Jadi tidak bisa, gereja ini tidak akan bisa kuat kalau dasarnya tidak kuat, yaitu firman. Tadi kaum bapak sudah menyanyikan itu. Dasarnya adalah firman, dasarnya bukan pendeta, dasarnya bukan majelis, dasarnya adalah firman. Sehingga badai seperti apapun datang, karena firman kuat, maka kuatlah gereja itu. Berakar, akarnya dulu, baru kemudian bertumbuh. Bertumbuh, tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di persekutuan. Pasti tidak akan bisa bertumbuh kalau akarnya tidak bagus. Kalau malas baca firman, susah memang bersekutu. Gelisah kalau bersekutu, kalau malas baca firman. Karena nanti firman yang mendorong kita untuk kenapa harus bersekutu. Itu tumbuh. Bersekutu itu tumbuh. Tumbuh dalam rumah, tumbuh dalam gereja, tumbuh dalam klasis, tumbuh di tingkat sinode, itu bersekutu. Berbuah itu lain lagi. Berbuah itu adalah berdampak. Buah tidak hanya dinikmati dalam rumah, tidak hanya dinikmati dalam gereja, tidak dinikmati dalam klasis, tapi berdampak bagi orang lain. Itu yang disebut dengan buah. Gerakan cinta Alkitab itu adalah sebuah pencanangan bahwa back to Bible, kembali kepada Alkitab, yang kemudian tidak terlalu digandrungi oleh banyak orang, atau tidak terlalu disukai oleh banyak orang. Bahkan dulu orang GTM itu menganggap bahwa gerakan cinta Alkitab itu membangun gereja dalam gereja. Padahal gerakan cinta Alkitab itu adalah gerakan di mana kita semua harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ibadah pasutri. Ibadah pasutri itu adalah gerakan baru di mana gereja ini melihat bahwa ada banyak keluarga yang hidup sebagai suami istri tetapi tidak menggambarkan cinta dan kasih sayang. Makanya dipulihkan dalam pasutri. Di tempat lain itu parenting life atau berkumpul bersama, pergi ke psikiater bersama suami istri supaya kembali ke rumah dengan baik. Sekarang bertengkar. Bertengkar juga tapi bisa disembuhkan. Itu disebut dengan konseling. Konseling itu orang bukan tidak pernah bertengkar. Bertengkar tapi bisa disembuhkan, dipulihkan namanya. Ibadah lansia. Gereja ini belum memahami terlalu jauh tentang lansia. Padahal ternyata lansia dalam gereja itu ada 60%. Lebih banyak lansia di gereja Toraja Mamasa daripada pemudanya, daripada sekolah minggunya. Itulah sebenarnya kalau lansia ini tidak mendapat pelayanan dengan baik, gereja tidak akan bisa berubah. Lansia itu sangat kuat. Kekuatannya ada dua. Pertama dia bicara tentang pengalaman, kedua dia bicara tentang finansial. Apa mau bilang? Kami sudah lebih tua. Apa mau bilang? Kami lebih punya uang. Kami tahu jalannya itu. Kalau lansia ini tidak dikonseling dengan baik, maka mereka bisa saja mengganggu lajunya pertumbuhan gereja. Gereja yang bertumbuh itu seperti itu. Gereja yang punya pemikiran jauh ke depan. Bagaimana gereja ini? Lansia ini penting. 2-3 bulan terakhir ini saya sedang belajar tentang coach for oma dan opa, menjadi pelatih untuk orang tua. Ternyata orang-orang tua itu harus didampingi dalam masa tuanya. Butuh pelatih, butuh guru. Dan gurunya adalah siapa? Anak-anaknya dan cucunya. Mereka merasa tersisihkan dari kehidupan bergereja. Mereka merasa tersisihkan dari kehidupan keluarga karena sepertinya tidak dipeduli. Anak-anak lebih sibuk dengan HP, pemuda lebih sibuk dengan HP. Akhirnya para lansia ini merasa bahwa kami ini sudah tidak dianggap lagi.
Makanya itu dalam coach, itu dalam latihan itu dikatakan, ajar lansia untuk bermain HP. Supaya dia bisa melihat anaknya di Morowali, cucunya di Mamasa dalam waktu bersamaan. Dia terhibur, dia senang karena dia mendapat informasi itu. Itu gambaran tentang gereja yang hidup. Mempersiapkan gereja yang hidup itu dipersiapkan dari awal. Sebagai pendeta jemaat, saya berupaya untuk memprogramkan itu. Walaupun saya tahu Bapak Ibu tidak terlalu suka dan belum paham tentang itu. 15 tahun saya harus menceritakan ini supaya menjadi kesaksian bagi kita bahwa gereja kita ini bertumbuh dan gereja kita ini hidup. Kalau ada yang berkata gereja ini kita sedang mati, maka dia yang mati, bukan gereja ini. Bagaimana saya mengatakan itu? 15 tahun saya ada di sini dan tidak pernah sakit. 15 tahun saya ada di sini dan tidak pernah saya alpa dalam satu pelayanan pun. 15 tahun saya di sini dan tidak pernah ada orang sakit yang saya tidak kunjungi. 15 tahun saya ada di sini dan waktu itu baru 3 pegawai negeri. Sekarang saya tidak bisa menghitung berapa jumlah pegawai negeri. 15 tahun saya ada di sini. Kita semua bersama-sama di dalam segala berbagai macam. Belum banyak sarjana. Saya bisa menghitung dengan jari beberapa sarjana. Sekarang bertumbuh menjadi begitu banyak sarjana. Dulu kita berada dalam kondisi gereja yang sangat darurat. Sekarang kita sudah ada di gereja yang sangat luar biasa. Mungkin kita berkata itu pertumbuhan secara fisik karena Anda tidak mau GCA. Makanya fisikmu bertumbuh, tapi imanmu stagnan. Dulu sebelum ada sawit, sebelum banyak pegawai negeri, persembahan kita 2.000. Mohon maaf kalau ini keras. Dan sampai sekarang banyak sarjana. Banyak yang sudah punya sawit, sudah banyak pegawai. Persembahan kita masih 2.000. Robalah 5.000 supaya itu juga bertumbuh, supaya itu juga hidup. Akar yang tidak kuat akan membuat pohon yang tinggi hanya terombang-ambing. Kemana angin bertiup, ke situ dia pergi. Akar yang tidak kuat membuat pohon bukannya berbuah, tapi menjadi layu. Saya memberi hidup saya harus ceritakan ini supaya menjadi kesaksian kelak bahwa pendeta Pasma bekerja sebagai seorang pendeta yang bukan berarti sempurna, tetapi silakan cari orang yang setara dengan dia. Ini bicara tentang bertumbuh. Saya tidak mau kemudian kita mengatakan kita tidak bertumbuh, kita tidak hidup. Gereja kita ini gereja yang hidup. Bapak Penatua Bakhtiar Sirari suatu hari dalam sebuah cerita diskusi dengan saya, dia berkata begini, Pak Pendeta, saya malas naik mimbar. Saya bilang, kenapa Pak Ketua? Dia bilang, masalahnya kalau saya naik mimbar orang langsung bilang begini, sudah ditema. Jadi setiap naik mimbar katanya sudah ditema. Bapak Ibu, masalahnya bukan di sini, di mimbar ini. Masalahnya ada di hatimu. Masalahnya bukan di gereja kita. Masalahnya ada di rumah tanggamu, dalam keluargamu. Masalahnya tidak di sini. Jangan cari di sini. Di mimbar ini bukan tempatnya. Masalahnya ada mungkin bukan pada pendeta atau bukan pada majelis gereja, tapi masalahnya ada di hati kita semua. Mari supaya kita hidup dan bertumbuh, mari kita menghidupkan persekutuan, terlibat dalam seluruh program bergereja. Hal ini agak serius dan keras. Mari baca bacaan ini. Hal pertama yang Israel lakukan adalah membangun mezbah. Sesudah mezbah bangun, bakar korban bakaran pagi, petang, dan sore. Sudah itu ada korban bulan baru. Sudah itu ada persembahan sukarela. Sudah itu ada pemberian kepada tukang dengan tidak dihitung supaya dia bangun itu mezbah. Saya dengar informasi banyak yang tidak bayar gaji pendeta. Padahal waktu pembangunan mezbah ini digambarkan ada korban petang dan pagi, ada kemudian korban hari raya, ada kemudian memberi uang kepada tukang
Ada kemudian yang disebut sukarela. Lalu kemudian kita berkata terlalu banyak programnya GTM. Gereja yang hidup adalah warganya yang mau bertumbuh, berakar dan bertumbuh. Bait Allah dulu itu satu-satunya tempat berjumpa dengan Allah dalam perjanjian lama. Sekarang kita semua boleh berjumpa dengan Allah, boleh membangun hubungan pribadi dengan Allah. Jangan tuduh orang lain, jangan tuduh orang lain sebagai penyebab retaknya hubunganmu dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Percayalah bahwa gereja kita ini sedang bertumbuh. Sedang bertumbuh. Mari kita hidup dalam persekutuan. Bagaimana kita hidup bersekutu? Konsisten. Nikmati persekutuan. Jangan pulang sebelum ibadah selesai. Jangan di luar main game kalau orang sedang beribadah. Lalu kemudian menuduh bahwa gereja ini tidak bertumbuh, padahal Anda sendiri yang melakukan itu. Ada banyak. Maaf, saya harus berkata demikian. Sebagai seorang pendeta, saya tidak ingin dan tidak menginginkan kita hidup saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita harus menghormati peribadahan kita, menghormati pertumbuhan bergereja kita. Mari kita bangun ini. Mari kita belajar untuk menghidupkan persekutuan. Gereja yang memberi persembahan. Gereja yang benar dan rajin bersekutu. Gereja yang berpikir jauh ke depan. Itu yang disebut dengan gereja yang hidup.